Bapak ikut kan? Bertolak dari hadis Nabi SAW, menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan qiyamnya. Kalaupun meninggal, maka pahala amalnya tetap mengalir sebagaimana saat ia melakukan, dan tetap diberikan rezeki dan diamankan dari fitnah. Hadis riwayat Muslim. Kondisi perbatasan jauh dari ibu kota dan perhatian umum, maka wajar Nabi SAW memberikan perhatian khusus pada masalah perbatasan. Karena ini sebuah hati, maka persoalan perbatasan menjadi suatu peristiwa yang permanen dalam sejarah manusia. Walau ada juga perbatasan berada di jantung kota, namun itu peristiwa yang jarang terjadi. Ban muka belakang, ada ininya, ada baliknya. Walau Aceh Sumatera bukan perbatasan dua negara yang berseberangan, tapi ia kawasan terisolir yang butuh pada perhatian khusus, sebagaimana dimaksud dalam hadis yang tentunya membuka pintu multitafsir. Setidaknya perbatasan Aceh dan Sumut kawasan beda budaya dan tradisi walau masih dalam geografis Provinsi Aceh. Karena topik berkaitan dengan dakwah, ekspedisi tidak lepas dari perencanaan dakwah untuk ke depan. Targetnya mengetahui detail kondisi umat Islam di sepanjang perbatasan. Ekspedisi menelusuri sepanjang perbatasan dari kampung ke kampung, mulai dari Aceh Tenggara, Karo, Dairi, Subulus Salam, Singkil, dan berakhir di Pulau Banyak. Dan perjalanan tersebut terdokumentasi dalam serial ekspedisi Ar-Ribat, forum dakwah perbatasan TV, sebanyak 10 serial. Perjalanan dimulai dari Banda Aceh menuju Aceh Tenggara, melewati Abdiah hingga Blangkijren, Gaya Luas. Peta menunjukkan bahwa jarak tempuh lebih dekat dibandingkan melewati Medan atau Takengon. Tapi fakta real yang di jalan membutuhkan waktu lebih lama dan penuh dengan tantangan. Seperti bila berkunjung ke Aceh Tenggara, pesantren Hidayatullah tempatlah singgah utama. Rehat sebelum menempuh jalur semak belukar dengan roda 2, 3 motor forum dakwah perbatasan pun diperuntukkan untuk dai dibengkelkan untuk menyelesaikan dengan alam lintas yang ada. Bahan makanan dan peralatan masak digantung di belakang motor. Hampir-hampir tidak bisa dibedakan tim ekspedisi dengan alung pedagang keliling. kalau mau ambil atletik di sini kan lah. Di atas tujuan kami utama adalah karena kita sudah kenal. Kasihkan keluar itu jawaban dapatnya 100. Ya, jangan dia memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah yang bersifat sifatnya
bukan dia. Setelah meminta izin untuk menerobos longsor dari camat dan perangkatnya, tim pun berangkat keesokan harinya. Target pos pertama Desa Kanemende. Sebelum bertolak, tim pun sudah menghubungi Pak Karsiman, Imam Masjid Kanemende. Sekitar jam 9 malam pun tim sampai ke Masjid Kanemende dan disambut oleh Sekdes Kanemende, Mitu Hasan. Itu kan yang mualaf yang diutamakan. Jadi sekalian mendata berapa kita muslim di sini, tinggal di kakak di sini. Itu yang paling utama. Orang bapak ini artinya menjalani dari bimbingan dari Banda Aceh kemari. Itulah inti dari program orang bapak ini sekarang. Makanya yang paling utama besok kita tegur dulu ekor, baru saya ngasih dokumentasi sama bapak ini kakak yang muslim di sini berapa. Tuh, ini kan terlagi kita kan artinya kelebaran haji kan itu ada apa? Belum Pak. Kita siap-siap nih, kita lagi mau masak ya. Masak, ingatkan dulu peralatannya. Internet masalah. Hah? Internet masalah. Saya bongkar dulu ya, sampai kita di pos 1 kita bongkar, tap. Nanti lagi kita mau buat api, kita mau masak ke jam 10 ya, insyaallah lah. Ada 3 malam tim menginap di Masjid Kanemende. Malam pertama hujan amat sangat deras, mati lampu, dalam keadaan gulita, dan limpan pun sebesar jempol jari melakukan ronda. Desa Kanemende sebagai pos pertama. Dari sana tim bertolak ke desa-desa mudah dijangkau dari Desa Kanemende. Pertama di Desa Muara Situlen. Posisinya sebenarnya lebih dekat ke Lawedeski. Hal menarik di Muara Situlen adalah 100% penduduknya adalah Kristen. Hanya satu keluarga saja yang Islam, itu pun mu'alaf, yang namanya Pak Esron. Kemana itu Pak? Yang 3 lagi? Perjalanan keislaman Esron penuh lika-liku, sebagaimana perjalanan hidupnya pun menegangkan. Esron bermarga Siahan pernah bekerja kapal saat mudanya. Karena gelombang besar kapal itu pun hampir saja tenggelam. Ombak waktu itu istilahnya Ustaz Melaka. Pada waktu itu ada sinadaan Ustaz di situ. Saya pun istilahnya nggak harapan hidup lagi. Begitu istilahnya ombak itu mengharap nggak ada hidup, tapi ada seorang Ustaz di dalam. Pas ombak itu sudah tiang kapal tersebut udah patah. Dipegangnya ada waktu itu saya betul mengenal tasbih apa sebenarnya tasbih itu. Pada waktu saya Kristen, pegangnya tasbih belajar berjalan dia dilepe-lepe dengan waktu dia azan. Begitu azan dia di peluknya wing kapal tadi yang patahan itu, tak ada 5 menit air tersebut reda. Sudah itu Pak, saya kembali masuk kamar. Saya bilang sama bapak itu, Pak, tolong ajari aku masuk agama Islam. Kata bapak itu tak usah, samanya agama itu. Berulang kali saya bilang sampai 3 kali dibilangnya, Pak, tolong masukkan aku agama Islam. Udah samanya itu agama itu, kata bapak itu. Begitu sampai kami di Malaysia, dia bercerita, kau betul-betul masuk agama Islam. Betul Pak, betul-betul. Ayo bawa kau. Dibawa bapak itu aku ke tempat diskotik yang paling ramai. Itu surga dunia. Disitulah kau katanya. Bukan begitu Pak yang kau minta. Keajaran yang diajarkan oleh bapak itu, begitu bapak ajar, begitu redah air bilang. Begitu sampai kami balik dari Malaysia ke Indonesia, sampai di Tanjung Balai di tepuknya baru pilih. Betulnya kau nak masuk agama Islam betul. Udah istilahnya kita izin kau dari orang tuamu. Udah Pak. Dibawanya lah aku waktu itu di Tanjung Balai namanya
Sungapayang, kampung Sungapayang. Sudah itu disuruh cepat, belum itu aku belum paham kali Pak, macam mana syarat-syarat masuk agama Islam ini. Karena percaya kali aku, karena istilahnya Bapak itu begitu istilahnya aja, suruhnya aku istilahnya mandi wajib katanya. Masuk dalam lumpur, bersihkan, masuk lagi sampai 7 kali. Pada waktu itu saya belum memahami. Terus sudah itu dikasihnya lah, ucap kau 5 kali syahadat, itu baru sah Islam. Di situnya aku tergiurnya istilahnya masuk agama Islam. Dan satu-satunya Pak pada saat itu saya rasa sesudah istilahnya masuk agama Islam banyak kali lipat yang kuterima. Banyak kali istilahnya rezeki yang saya terima sampai sekarang. Walaupun aku istilahnya seorang Muslim di sini, rasaku aman. Amannya gini Pak. Ya Allah ya Tuhan, Engkau lah yang memberikan rezeki dan istilahnya ujian bagiku. Karena apapun yang dibilangkan istilahnya Ustadz sama aku, orang-orang istilahnya yang guru-guru, saya renungkan dalam hatiku memang betul. Setiap kita dekat kepada Allah semakin banyak ujian. Nah, di situ aku tergiur apapun ujian-ujian itu Pak, ada pencobaan di sini saya tak pernah istilah terikut. Yang kupentingkan adalah anakku. Karena satu-satunya Pak, nanti kalau aku pun meninggal, kalau enggak istilahnya anakku ini kuajarkan untuk agama, siapa yang mendoakan aku Pak? Itu mula kisah Esron tertarik dengan Islam. Kepada sang guru spiritual itu, ia meminta masuk Islam, akan tetapi dibalasnya agama itu sama saja. Orang ganjil dalam pandangan Esron menolak Esron masuk Islam kalau alasannya cuma keajaiban dalam kapal itu. Esron pun harus belajar hingga menemukan Islam sesungguhnya. Karena gigih Esron meminta pada akhirnya diberi bimbingan tentang Islam. Tapi belum sampai pada pindah agama secara mutlak, Islam dengan Kristen masih bercampur baur dalam dirinya. Pada masa itu nggak ada. Yang mendirikan gereja ini pun sudah ini HKBP itu ayah itulah. Asalnya ada di sini HKBP ayah itulah itu mendirikan HKBP ini. Oh, yang mendirikan HKBP di Muara Stulen ini dulu Mas Stulen ini ayah ini dah. tokoh ya. Nah, dialah mendanai dulu. Mau berumah tangga lah aku Pak. Saya telepon ayah saya, Pak, aku berumah tangga. Silakan nak. Tapi lain agama Pak. Waktu ayah itu adalah 5 menit nggak dijawab telepon saya. Sesudah itu betul kau betul. Orang mana? Orang Kalimantan sana. Tapi bermarga ya Pak. Tapi orang istilahnya orang mamanya nggak bermarga, orang Jawa aku bilang. Apa dibilang Bapak? Kalau kau betul-betul mau masuk agama Islam, jangan duakan agama. Itu pesannya. Jangan duakan agama. Apabila kau duakan agama, balik kau nanti istilahnya ke Kristen, bumi tak akan menerima kau. Itu pesan ayah. Dan satu, apabila ada keturunanmu, jangan sekali-sekali nggak kau masukkan ke pesantren, karena itu yang membawa kau nanti ke surga sana. Dan itu tidak ada. Aku tak akan jumpa dengan kau. Itulah pesan ayah itu, makanya Pak, nggak mau aku istilahnya pesan Bapak itu harus istilahnya aku bikin anakku untuk pesantren. 5-5-nya semuanya. Oke nih Pak. Sesudah istilahnya aku sudah menikah dengan orang rumah, baru aku akan disahkan Islam. Di situ aku dimandikan itu, di situ aku istilahnya yang mandi lumpur itu. Artinya sebelum menikah itu Bapak memang sudah Islamnya sudah menerima Sudah menerima, tapi belum dimandikan. Sejak di kapal itu. Singkat hikayat, Esron pun masuk ke dalam agama Islam. Sebagai anak yang baik, minta izin sama orang tua. Ayahnya seorang pendeta, tentu saja taat beragama. Ia melapor sama orang tuanya untuk berlayar di samudra cinta dengan wanita muslim pula. Ayahnya seorang pengkhotbah di gereja HKBP Muara Situlen. Kakeknya pendiri gereja tersebut. Saat Esron menelpon perihal perkawinannya dan pindah kepada agama Islam, adalah 5 menit Pak Pendeta senyap tanpa berkata, "Kalau kau pindah agama, jangan main-main dengan agama. Kau harus tetap dalam agama itu. Kita mungkin tidak jumpa lagi di akhirat nanti. Perlu kuingatkan,
Semua anakmu nanti harus kau pesantrenkan, karena merekalah yang akan mengantarmu ke surga nanti. Itulah kan berat kalau jalankan sama kakak dulu. Rasa-rasanya pelik dipahami nasihat seorang pendeta untuk anaknya yang pindah agama. Namun demikianlah fakta seorang Esron yang menjelajahi hidupnya. Karena dapat restu dari orang tua pindah agama, Esron tetap diterima dalam keluarga besar dan kelima orang anaknya mendapatkan pendidikan di pesantren. Esron masih tinggal di Muara Situlen 1. Mereka satu-satu keluarga muslim yang di kampung tersebut yang masih di Aceh Tenggara. Tinggal tidak jauh dari gereja kebanggaan keluarga besar Esron. Mudah-mudahan Allah kalau memang Allah menghubungkan lagi. Kalau bisa Pak Anda satulah berbentuk ya Allah ya Tuhan berikanlah aku rezeki supaya aku pindah dari sini bergabung dengan sesama sekairan. Kalau bisa aku berpindah dari sini udah agak tenang pemikiran. Esron meminta kepada tim Ar-Ribat untuk pindah ke kampung lain agar lebih mudah ke masjid dan ikut pengajian. Tapi tim menolak karena Muara Situlen 2 yang banyak muslim tidak jauh dari rumah Pak Esron. Justru akan lebih banyak manfaatnya ia tetap tinggal di Muara Situlen 1, punya lebih banyak kesempatan untuk mendakwahkan Islam kepada sanak familinya, dan ia menjadi orang terakhir muslim di kampung tersebut. Setelah menghubungi Pak Esron, selanjutnya tim pun bergerak ke desa Kompas, Kecamatan Lausan. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kompas nama desa yang bisa diakses lewat Kampung Gayo, Kecamatan Lausan. Posisi agak terisolir, jarak tempuh tidak sampai jauh sesekali ke pelosok, tapi jalan menuju ke pemukiman Kompas amatlah sangat sulit. Tanjakan sangat terjal, jalan begitu kecil, penuh bebatuan besar. Motor yang tidak dimodifikasi akan sulit melewati. Batu-batu di jalan akan menghantam mesin motor. Lingkungan ekstrim boleh jadi faktor dai tidak bersedia menempati Kompas, sehingga umat terbengkalai. Tidak ada guru bersedia menetap atau naik ke Kompas untuk menyampaikan Islam, walau penghulu atau kepala kampung telah mengeluarkan budget untuk guru Quran. Ibu Suranta Burukaro, warga setempat, tim dapat bertemu saat naik ke Kompas. Suaminya seorang tokoh masyarakat hendak dijumpai tapi tidak ada di tempat. Dari Ibu Surantalah beberapa informasi dapat diperoleh. Oke, jadi anak-anak di sini ada belajar ngaji, Bu? Nggak ada, Pak, karena guru ngajinya pun cuman makan gaji buta. Kalau dari sana nggak ada, Pak, kayak pemimpin pengajar ngaji di sini untuk sebagai malam Jumat, nggak ada itu. Riwayat beliau di Kompas hanya ditempati oleh 45 kakak saja, 15 kakak muslimin dan 30 kakak Kristen, dan anak-anak kisaran umur 5 hingga 10 tahun ada sekitar 10 orang saja, dan mereka tidak punya guru yang mengajar ngaji. Tidak ada musola, pastinya jamaah pun tidak ada di sana. Bu Suranta juga seorang mu'alaf dan pionir dari keluarga besar yang masuk Islam, lalu diikuti oleh anggota keluarganya hingga mencapai tujuan orang. Bahagia sekali kurasa mendengarkan dakwah-dakwah di HP. Siap kita sholat kan, siap sholat kita maghrib dengarkan. Betulnya senang hatiku, Pak. Ibu bisa mengaji? Hah? Baca Quran bisa? Enggak bisa, karena baca apanya itu bisa, Pak. Latin itu bisa. Kan ada juga kayak Yasin. Huruf ada Latinnya, itu bisa aku apa. Aku setiap Jumat turun, Pak, wirid di Kampung Gayo tadi. Orang situnya kampung kita. Oh, aslinya dari kampung itu. Kalau udah mulai Jumat gitu nggak kerja kami. Suami sholat Jumat, aku wirid gitulah. Salah Jumat di Kampung Gayo. Iya. Bu Suranta juga seorang mu'alaf dan pionir dari keluarga besar yang masuk Islam, lalu diikuti oleh anggota keluarga hingga mencapai 7 orang.
Anak-anak yang lahir dari 7 orang tersebut lahir sebagai seorang muslim yang tersebar di beberapa kampung Lauser. Salah satu kakaknya tinggal di Kanimandi. Menurut beliau, banyak yang tinggal di kawasan Kompas para mu'alaf yang sudah lama masuk Islam, namun sayangnya tidak ada yang membimbing keislaman mereka. Kampung tersebut dari Kompas yang mayoritas muslim adalah kampung Gayo yang aksesnya lumayan sulit. Karena dari awal dia nggak yakin kan, jadi dia pikir saya ikut-ikutan. Jadi setelah pulang sholat Jumat, karena sholat Jumat orang semua pada umumnya, saya sholat, begitulah tanggapan saya menurut dia kan gitu. Jadi setelah pulang sholat saya langsung dimarahin, enggak? Kau betul nggak Islam gitu? Betul saya bilang. Coba kau baca ayat apa Bapak suka, saya bilang. Seluruh surat pendek itu mana yang Bapak suka? Biar saya baca. Dibilang lagi buat duha ini macam kan? Saya baca. Kamu Kristen, betul nggak kamu bisa? Maaf ya sampai ke bawah itu ditanya Pak. Sunat nggak kamu? Iya. Astagfirullah saya bilang. Kan itu. Saya 7 tahun saya Pak di pesantren saya bilang. Bingung dia. Itu gini. Cuman bahasa saya ini bawaan saya bilang. Kemana pun saya kalau udah gitu loh gak saya. Itu kan gitu Pak kan? Bawaannya itu kayak orang Aceh. Baik udah kejagaan. Apa kamu? Mana kamu? Itu pasti rata-rata gitu. Iya. Kan? Cetak dia ada apanya itu waktu kembali ke Indonesia. Roki mu'alaf penjaga masjid Kanimandi. Letaknya kampung Kanimandi tidak jauh setelah masjid kantor Camat Lauser. Ada sebuah masjid yang terletak sangat strategis di pinggiran jalan dan pintu masuk kampung. Sumber air memadai, masyarakat hidup damai walau sangat majemuk. Dari segi suku bangsa mayoritas Karo kemudian bercampur-campur dengan puak lainnya. Batak Toba, Gayo, Nias, Jawa, Aceh, khususnya dari Aceh Selatan. Menurut riwayat kampung tersebut dibuka oleh keluarga Sembiring Karo. Kanimandi awalnya sebuah dusun di kampung Uruk Biru. Lalu terjadi pemekaran dan pemekaran dusun menjadi desa di Lauser sebuah tren. Mungkin karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Di Kanimandi jumlah penduduk sekitar 122 kakak, 52 kakak beragama Islam dan 70 kakak beragama Kristen. Ada sebuah masjid tempat kami menginap bernama Masjid Al-Mu'min. Ada seorang dai dinas syariat Islam ditempatkan di masjid tersebut dan sebuah gereja HKBP yang didominasi oleh suku Batak Karo. Juga ada sebuah TK yang dibangun dan dibina seorang pendeta. Dari 70 kakak muslim, mayoritas mu'alaf bahkan 10 kakak masih terhitung sebagai mu'alaf baru. Namun, sebagian dari mu'alaf tersebut belum tersentuh dengan binaan sehingga mereka hampir tidak ada beda sebelum dan sesudah masuk Islam. Mulanya karena pertemuan jodoh seorang wanita yang muslim. Jadi karena memang ringan hati, nggak ada pertentangan. Ya, masuk Islamnya pun secara ikhlas. Islamnya di situ syahadat langsung ditekankan. Ya seperti itulah karena pertemuan jodoh. Jadi Islam yang sebenarnya baru 1,5 tahun ini. Ngerasain bulan puasa pun tahun ini kemarin. Ngerasain kayak mana rasanya bulan puasa, kayak mana rasanya itu sholat. Baru tahun ini, bulan puasa ini kemarin. Ngerasain kayak mana nikmatnya Islam, kayak mana indahnya Islam, baru kali ini. Pengurus masjid bernama Roki mu'alaf yang masuk Islam karena proses perkawinan. Roki seorang muslim yang taat, rajin, sholat berjamaah,
azan, dan mengikuti pengajian. Sholat tahajud. Dia berdoa, anak saya tadi sembuh. Dari situlah terbuka hati. Dan di bulan puasa itu orang istri sempat bilang, kayak mana mau puasa kalau kita nggak ada uang? Dan kayak mana nanti makan kita di bulan puasa ini? Yang puasa kami kan nggak puasa, sedangkan kita nggak puasa. Jadi saya bilangin, yakinkan aja. Kalau kita yakin, Allah itu nggak akan pernah menyanyiakan umatnya kalau yang yakin. Betul. Di bulan puasa itu nggak pernah istilahnya berat beban. Selalu ada jalan, rezeki itu selalu ada. Contoh salah satu pengalaman pribadi itu panen cabai sebanyak itu, manennya pun puasa juga itu. Yang ikut pun anak-anak abang ipar, orang-orang puasa manennya. Bawa ke bawah ke rezeki ada sekitar 5 tokek. Kami tanya harganya cuma 5.000. Masjid Al-Mu'min itu sehari-harinya diurus oleh Rocky. Walau motif awal masuk Islam karena perkawinan, tapi Rocky menemukan jalan hidupnya dalam Islam. Ia buktikan dengan keseriusannya dalam mendalami dan melaksanakan perintah Allah. Ia tidak pernah absen untuk menghadiri kajian yang disampaikan oleh dai yang bertugas di Kanimandi. Menjadi muazin, merawat masjid, sholat berjamaah, bahkan Rocky tetap ke masjid walau ia telat pulang dari kebun. Rocky salah satu contoh dari sekian banyak mu'alaf menjadi seorang muslim yang taat. Allah membukakan jalan bagi hamba yang ingin mendekatinya. Peran para dai dan organisasi dakwah hanya memfasilitasi perjalanan mereka. Selama keberadaan tim di Kanimandi, Rocky meluangkan waktu untuk menjadi pemandu untuk masuk ke desa-desa lain yang menjadi target tim Ar-Ribat, hingga mengantarkan ke Bukit Bintang Indah. Selama lebih kurang 3 hari kami berada di Kanimandi, lalu kami bertolak ke Bukit Bintang Indah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim.